Kenalkan itu yang pertama ini label. Ada 2, kemudian satu lagi text box. Fungsi label dan text box itu sama, yaitu untuk menampilkan keterangan. Ya, hanya ada perbedaannya. Ya, perbedaan yang pertama bahwa label untuk mengisi keterangannya kita gunakan caption. Boleh silakan dicoba. Kita buat ya seperti ini. Ya, yang perbedaan pertama bahwa kalau label kita gunakan, ini lihat ya, begitu kita pindah, kalau tadi kan propertiesnya form 1 ya. Nah, begitu saya kasih label di sini, pastikan pada saat editing ini propertiesnya label 1. Ya. Nah, kemudian di sini di caption, sedangkan kalau text box untuk mengganti kata-katanya itu dia di text. Tuh ya. Oke, perbedaan yang pertama adalah kalau label dia di caption, di label di caption, kalau text box dia di text. Ya. Kemudian sekarang kita setting, yang bisa disetting seperti alignment-nya boleh diatur, alignment-nya di label ya. Pastikan sekarang yang saya setting ini untuk label, properties, label, ya. Kemudian back color, warna belakang ini bisa diatur juga. Back color, ya. Kemudian back style-nya bisa diatur. Bu, boleh semuanya diatur. Silakan diatur, tapi ingat yang kamu ganggu itu yang mana, yang di editing ya. Biar nanti tahu yang mana pada saat kalau terjadi error biar bisa ketahuan. Kalau name gimana Bu? Name sebaiknya jangan diganti name, karena name ini nanti pengaruhnya pada saat pembuatan kode program name, ya. Oke, kemudian border style bisa dirubah, kemudian font, ya, jenis fontnya bisa dirubah juga, jenis font. Oke, jenis font, ya, dan for color atau warna hurufnya, for color, ya. Yang lain gimana Bu? Yang lain jangan dulu diganggu, ya. Yang lain jangan dulu diganggu. Oke, setelah label yang bisa diganggu yaitu alignment, kemudian back color, warna backnya, ya, background, back style, border style, garis tepi, kemudian font dan for color, ya, font itu hurufnya, for color warna huruf, ya. Kemudian sekarang kita ke text box. Text box juga sama, name jangan diganggu, ini bisa alignment, diatur, center, ya. Back color kita buat sama, nggak masalah, kita buat sama. Back color kita buat sama, border style-nya fix single, ya. Kemudian font-nya diganti juga, kita buat sama, karena kita mau lihat nanti apa perbedaannya lagi. Tadi baru satu perbedaan yang dibuat, ya. Kemudian for color warna hurufnya, oke, ya. Nah, bisa kelihatan kalau perbedaan yang pertama tadi bahwa untuk mengisi keterangan, kalau label kita gunakan caption, kalau text box kita gunakan teks. Perbedaan yang kedua adalah kalau label dia automatic adjusting, dia menyesuaikan sendiri turun ke bawah. Sedangkan kalau text box dia masih seperti ini. Ini kepotong Bu? Enggak kepotong, masih ada kata-kata yang sederhananya masih ada. Masih ada, ini kalau dipanjangkan ini masih ada. Oke? Ya, itu perbedaan yang kedua. Kemudian perbedaan yang ketiga, ada satu lagi perbedaannya adalah coba kamu runningkan programnya. Running berarti F5 ya, atau kamu klik start di sini. Oke? Nah, kalau kita runningkan programnya di sini, bentar, kepotong. Nah, kalau kita runningkan program sini, yang label ini tidak bisa diganggu. Sedangkan kalau yang text box ini bisa ditimpa, tulisannya bisa ditimpa, diisi. Ya. Jadi contoh aplikasi dari program Visual Basic ini sendiri, misalnya kita mau membuat masukkan username gitu ya. Kata-kata masukkan username itu berupa label yang tidak boleh dirubah oleh pengguna.
Tapi tempat untuk mengisi username itu berupa text box. Nah, gitu. Kemudian misalnya di ATM, nah di ATM itu masukkan PIN, ya pada kata-kata masukkan PIN itu berupa label, nah, tempat mengisinya itu berupa text box. Nah kira-kira seperti itu bedanya. Jadi kalau kalian tidak mengizinkan pengguna untuk merubah isi, kamu gunakan label. Tapi kalau pengguna boleh merubah isinya, dipersilakan merubah isinya, kamu gunakan text box. Oke? Ya. Kemudian yang kedua, setelah label dan text box, yang kedua adalah picture box dan image. Picture the box dan image ini fungsinya sama untuk menampilkan gambar. Ya, fungsinya sama untuk menampilkan gambar. Hanya ada bedanya. Nah, coba sekarang kita masukkan gambar. Picture box di sini ada picture untuk masukkan gambar di paling bawah. Ada titik 3 di sini. Kita coba masukkan gambar. Oke, kemudian ini ukuran kotaknya dibuat sama ya, biar bisa kelihatan apa bedanya. Nah, oke, ya. Kalau kita gunakan, kita masih ada yang nunggu. Oke, kalau kita gunakan picture box ya, sebesar yang kita siapkan, dia akan tampil langsung otomatis dipotong sama komputer. Ini picture box ya, dia seperti ini ya. Tapi kalau kita gunakan image ya, di image ini ada menu namanya stretch. Jadi kalau kalian true kan, dia otomatis bisa menyesuaikan, dia bisa tampil semua di stretch kan. Ya, itu bedanya. Ya. Nah, selain dari picture box dan image ya, ini untuk menampilkan gambar. Satu lagi di form. Jadi kalau kalian klik sini ini properties ya. Properties form. Nah, properties form. Jadi kalau mau klik bisa dari sini kita pindah ke label, text box, picture ataupun image, atau bisa kita klik di sini juga bisa di form. Form juga ada caption form. Ya, di form ini ada caption ya di sini. Nah, nih keterangan di sini di form ada caption, dia berubah jadi program komputer. Dan di form juga ada namanya picture. Ada picture. Tapi picture di form, ini kita ambil misalnya gambar yang sama. Picture di form fungsinya sebagai background. Jadi bukan untuk menampilkan gambar, tapi dia sebagai background. Jadi kalau di picture, dia untuk menampilkan gambar yang bisa dipindah-pindah, seperti image juga sama. Tapi kalau di form, itu sebagai background yang tidak bisa diganggu. Jadi sebagai background. Kalau mau ngapusnya gimana Bu? Kalau mau ngapus, kita tinggal klik di sini, di block, kemudian delete. Dia kehapus. Ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Setelah menu label, text box, picture, dan image, kemudian menu selanjutnya adalah frame. Kita klik frame di sini. Frame fungsinya adalah untuk mengelompokkan tools-tools yang ada. Contoh dari aplikasi frame, di sini bisa kelihatan. Nah, kata-kata range, kata-kata frame word itu adalah frame. Ya, lihat ini ada di dalamnya ada beberapa tools yang ada di dalam sini. Ya. Kemudian nah, ya, ini frame. Kata-kata printer, paper, orientation itu bentuknya frame. Jadi frame itu nggak bisa sendiri. Frame itu biasanya ada isinya. Ada kontrol yang masuk di situ di frame. Ya. Jadi frame ini bisa diatur back color, bisa diatur back color, ya. Kemudian sama tadi kemudian caption, bisa caption misalnya, ya. Kemudian font juga bisa diatur fontnya, ya. Kemudian setelah font yang bisa diatur juga yaitu for color. For color. Oke.
ya, itu frame, ya. Yang lain sementara jangan diganggu dulu, gitu, karena kita masih introduction. Kemudian setelah frame, ini adalah comment button. Comment button bisa kita letakkan. Comment button fungsinya untuk memberikan perintah. Jadi bisa kita ganti juga di captionnya, misalnya keluar, ya. Contoh aplikasi dari comment button di sini contohnya, misalnya pada saat kita mau print, kata-kata OK, cancel, setup, help itu berupa comment button. Di mana pada saat kita klik dia ngapain gitu. Ya, pada saat diklik OK, berarti komputer akan ngeprint. Pada saat diklik cancel, komputer nggak jadi ngeprint gitu ya. Pada saat klik setup, dia akan masuk ke dalam menu untuk setting untuk setup. Dan pada saat klik help, dia akan masuk ke menu help gitu. Ya, nanti kita buat selanjutnya itu di kode program. Ya, dia masuk ke kode program. Jadi kalau misalnya keluar, dia akan keluar dari program. Nah itu dia akan keluar dari programnya itu kita setting di kode program. Ya. Kemudian selanjutnya di sini ada checkbox dan option button. Checkbox dan option button fungsinya sama, yaitu untuk menampilkan pilihan. Nah, di sini kita lihat ya, sebagai contoh. Nah, ya bedanya adalah apa? Kalau kalau option button dia hanya bisa dipilih salah satu. Sedangkan kalau checkbox, dia bisa dipilih semua ataupun dia bisa mati semua. Ya, kalau option button dia bentuknya on off, dia kalau nggak on dia off gitu. Ya, dia harus pilih salah satu. Ya, oke. Sekarang kita coba bagaimana melihat penggunaan checkbox dan option button. Sekarang kalian buat dua frame. Kalian buat dua frame. Di sini nama hari, ya. Kemudian frame yang ini, yang satunya kita buat di sini kata-katanya mata kuliah, ya. Kemudian untuk fontnya sendiri, untuk font dan kata-kata boleh warna itu boleh kalian rubah karena itu sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Ya, jadi tidak harus sama dengan saya. Tapi di sini saya kan lebih fokus kepada fungsi, ya, lebih fokus kepada fungsi yang akan saya bahas. Oke, di sini siapkan dua frame. Silakan dimulai, siapkan dua frame. Di mana untuk frame nama hari kita masukkan pakai option button. Pakai option button. Bu, sebaiknya kita buat frame dulu atau buat option button dulu atau checkbox dulu. Sebaiknya kita buat tempatnya dulu baru isinya. Ya. Jadi kita buat frame-nya dulu baru kita buat isinya. Karena kalau kalian buat isinya dulu, ya, kalau kalian buat checkbox ataupun option button-nya dulu, biasanya yang terjadi dia nggak mau masuk ke dalam, dia nggak mau matching jadinya, ya. Oke, di sini saya buat acak, ya. Nanti baru kita setting. Oke, nah sekarang kita coba setting, kita coba format, ya. Kita coba format. Yang di option 1, kita isi caption-nya dengan nama hari. Senin. Ya, kemudian yang option 2, tadi saya ke double klik dia masuk ke kode program, ya. Option 2, Selasa. Kemudian isinya oke. Silakan diikutin ya sambil dibuat. Oke. Kemudian yang option 3 ganti dengan Rabu. Ya.
Backgroundnya bisa diganti, bisa, silakan, boleh kalau mau diganti. Sementara ini kita ganti yang nggak terlalu banyak ini ya, nggak terlalu banyak pengaruh lah ya. Oke, ini besarin sedikit. Nah. Oke, ya. Nah, sekarang kita mau atur format, di mana nanti seterusnya juga sama dicek. Cek satu, boleh deh kita coba isi cek satu dulu. Misalnya mata kuliahnya mekanika fluida, ya. Backgroundnya bisa silakan di set sini. Oke, oke. Kita setting itu satu, ya. Silakan sambil diikuti, sambil dibuat. Oke, dan yang ketiga ini oke. Oke, kemudian di sini ya saya ganti. Ya, itu. Ya, ini yang terjadi masih acak ya, masih acak, nggak masalah. Nah, sekarang kita coba formatting. Ya, tadi saya bilang ada di atas ada formatting. Untuk format, kita klik salah satu. Contohnya di sini kita klik yang Rabu. Ingat yang diklik terakhir, yang kita blok terakhir itu sebagai acuan, sebagai patokan. Ya. Jadi kamu pilih ini, kemudian diblok pakai kontrol, kemudian diklik, klik, ada 3 option button yang saya klik, kemudian kita pilih format, kita atur alignment-nya. Alignment-nya gimana? Saya mau ratanya ke kiri. Ya. Kemudian apa lagi? Saya mau ukurannya sama, make same size. Ukurannya apa? Apakah lebar, tinggi atau keduanya? Saya ambil semuanya, both, ya. Kemudian formatnya apa lagi? Saya mau dia secara vertikal itu sama jaraknya, ya, make equal. Jadi cukup kita buat acak, nanti kita bisa format gitu, ya. Yang di sini juga sama, ya. Kita blok di sini, yang terakhir di blok itu adalah sebagai acuan, ya. Jadi format, alignment, atur rata kiri, format, mix same size, ukurannya sama, ya. Kemudian format, vertical spacing-nya dibuat juga sama, vertikal. Ya. Yang ini tinggal diatur. Ini terlalu besar kayaknya. Ukurannya hurufnya terlalu besar. Ya. Jadi itu. Running F5 atau klik start di atas. Ya, lihat ini semua dalam keadaan mati semua ya.
Nah, pada saat kita klik option button, dia hanya bisa memilih salah satu. Jadi saya bilang keadaannya dia kalau nggak on, off. Gitu ya. Tapi kalau checkbox, ini bisa dipilih semuanya. Atau juga bisa dimatiin semuanya. Gitu. Sedangkan all option button hanya bisa salah satu. Ya, itu sebagai contoh juga. Nah, di sini saya running, kelihatan nggak? Kalau option button dia hanya bisa pilih salah satu, kamu runningkan dulu, start ya, baru bisa kelihatan. Option button hanya bisa salah satu dipilih. Kalau checkbox ini bisa semuanya dipilih atau semuanya mati. Ya, itu nanti perbedaannya. Ya. Kemudian setelah checkbox dan option button, di sini ada namanya combo box. Combo box. Kemudian ada namanya list box. Ya, combo box dan list box, ya. Combo box dan list box fungsinya sama juga untuk menampilkan pilihan, ya. Bedanya apa? Kalau option button dan checkbox ini semuanya ditampilkan di sini nih, ya. Tapi kalau combo box ini kalau pilihannya sudah terlalu banyak. Sebagai contoh di sini yang pakai combo box apa ya? Nah, ini combo box. Contohnya ya. Bisa kelihatan banyak kan pilihan printernya ya. Jadi untuk pilihan kalau kita pakai option button itu nanti terlalu banyak kan dibuat ke bawah. Jadi kita bisa gunakan combo box di sini untuk pilihannya. Ya. Sedangkan kalau list box gimana? Ini sama, ini juga combo box. Kalau list box pilihannya dibuat di sini. Dibuat bentuk list daftar di sini. Nanti ada tulisan di sini daftar pilihannya. Mau kita buat apa pilihannya. Ya. Jadi itu perbedaan combo box, list box, option button dan checkbox. Semuanya untuk menampilkan pilihan. Ya. Kalau checkbox dan option button langsung tampil situ pilihannya. Kalau combo box dan list box kita ngisinya itu melalui kode program kita ngisinya. Karena biasa pilihannya banyak, jadi tidak memungkinkan kita untuk membuat tampilan di sini. Ya. Kemudian H scroll bar, horizontal scroll bar, horizontal scroll bar, kemudian V scroll bar, vertical scroll bar. Ya, ini nanti bisa dikonekkan dengan tools yang lain untuk kita bisa scroll ya secara horizontal ataupun vertikal. Kemudian timer. Timer ini fungsinya untuk kita mengatur waktu. Jadi bentuknya nanti kira-kira seperti running text. Nah, kan kalau running text di TV itu sering ada seperti yang jalan ya, tek 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 jalan gitu ya running text. Nah, kita gunakan timer. Kita bisa gunakan timer untuk menampilkan running text itu sendiri. Ya. Kemudian nanti kita akan lihat juga ya. Coba. Kemudian draft list box. Ya, draft list box di sini. Saya buat besar dikit di sini ya. Draft list box ya. Kemudian setelah draft list box, kemudian dir list box, directory, dan file list box. Ini kita bisa match dalam artian bukan match tapi kita bisa buat berkaitan. Jadi begitu drive sesuai dengan drive yang ada di folder kalian, apakah drive-nya hanya drive C atau drive D ya. Kemudian dari drive itu sendiri setelah dipilih misalnya drive C, kemudian apa saja directory atau folder-folder yang ada dan kemudian programnya apa saja, list ya, file list box, file listnya yang ada. Ini nanti bisa dibuat connect. Ya. Kemudian shape ini bentuk shape. Shape ini bisa kelihatan dari properties juga shape. Ya. Shape tidak ada caption, tapi shape di sini ada back color, warna belakangnya, ya warna belakangnya bisa diatur
Tapi dengan syarat di sini jangan transparan, tapi di sini dipilih opaque. Nah, kelihatan warnanya, kemudian bisa kita pilih border style-nya, ya, bagaimana garis tepinya bisa diatur, ya. Ini bentuk dari border style-nya, bentuk garis tepinya, ini ketebalannya, berapa ketebalan garisnya, ya. Dan kemudian yang paling penting, ini adalah shape, bentuknya itu sendiri. Apakah rectangle, persegi panjang, square, persegi, ya. Apakah oval, bentuknya oval, ellipse, ya. Kemudian circle, bentuknya lingkaran. Kemudian rounded rectangle, ya, persegi panjang dengan ujungnya yang round, ya, bulat. Kemudian rounded square, persegi dengan ujungnya yang bulat, ya. Itu fungsinya, ya, untuk shape. Kemudian line, garis. Untuk menambahkan garis biasa di sini tinggal diatur border color-nya, warna dari garisnya, ya. Kemudian jenis gaya garisnya, apakah solid, apakah dash dot, ya. Ini warna garis gaya garis. Kemudian ukurannya sendiri, ukuran ketebalan garis, width, ya. Kemudian ini X1, X2, Y1 dan Y2 ini ya, kedudukannya itu sendiri. Kemudian image sudah selesai, kemudian yang di sebelahnya, ini adalah data. Data di sini kita bisa connect, mengambil data, misalnya di Access, ataupun di Excel, ataupun di Base, semuanya berhubungan dengan data. Jadi, untuk Visual Basic ini bisa kita aplikasikan membuat program untuk membuat berupa database. Ya, datanya kita konekkan dengan program yang lain. Ya, dan OLE, Object Link Embedded, ya, OLE, Object Link Embedded, ini kira-kira sama fungsinya seperti hyperlink kalau di PowerPoint kemarin, ya. Jadi dia bisa link ke file ataupun link ke program yang ada. Jadi program yang ada di tempat kalian itu bisa di-link-kan di situ. Ya, tinggal dicek link kalau ini file, tinggal cari filenya atau link dengan program yang ada, misalnya AutoCAD. Ya. Tinggal dipilih mau connect linknya kemana. Gitu. Oke. Ya. Di sini ada yang Bu, sorry Bu, tadi ya. sempat habis kuota Bu. Oh, nggak apa-apa. Ada yang ketinggalan Bu. Nggak apa-apa. Ya Bu. Oke, ya. Nah, di sini akan. Nah, di bab 6 di sini ini ada contoh bagaimana penggunaan kontrol, interface, dan kode program. Ya, di sini. Nah, ini bisa kalian coba, ya. Contohnya seperti ini, ya. Ini pembuatan program sederhana, di mana bentuknya ini. Ada text box, ya. Saya agak besar sedikit. Nah, ini, ya, penggunaan text box, komen, label, dan komen. Ya, tadi sudah saya ajarkan kan cara mengambilnya. Nah, sekarang kamu buat di form, ambil text box, komen, label, dan komen. Ya, komen di situ kamu ambil. Kemudian kita coba buat di Visual Basic. Jadi di sini saya buat new. No. Standard X. Nah, ini ya. Nah, kita ambil di sini. Jadi text box. Oke. Comment. Oke. Kemudian label dan comment. Nah, kira-kira gitu. Nanti kamu atur sendiri bagaimana letaknya, ya.
Nah, kemudian ikuti yang petunjuk yang tadi ada di bab 6 itu. Ya, ikuti petunjuk yang di bab 6. Ikuti petunjuk yang di bab 6 tadi yang minta dirubahnya apa? Yang minta dirubah adalah ini ada di atas, ini. Nih, ya. Ini ada di sini bahwa form itu captionnya program sederhana. Text box itu teksnya masukkan nama Anda. Comment button captionnya perkenalan. Dan label captionnya kosongkan. Ya. Kemudian yang mau kita isi adalah kode programnya. Kode programnya di comment 1. Nah, ini saya kasih contoh. Ini ya. Nah, form di sini captionnya diganti dengan program perkenalan, ya, program perkenalan. Nah, di sini captionnya, ya, dan seterusnya. Teksnya diganti komen, label, dan komen. Nah, untuk mengisi kode program, Bu, tadi ada namanya kode program, ya. Jadi di sini kode program, double klik. Tinggal kamu double klik di komen 1, karena tadi dia minta komen 1. Double klik di komen 1 sehingga akan tampil private sub comment 1. Tinggal kamu ketik yang disuruh tadi dibuat, ya. Jadi yang dibuat tadi adalah ini, dim nama string, nama sama dengan text1.text, label 1.caption. Jadi label 1 tadi captionnya kan dikosongkan ya. Ya. Sehingga akan ada kata-kata selamat datang, ya, dan nama. Nama itu kita isi di teks 1. Ya. Coba di ini text box. Teksnya masukkan nama Anda di sini, komen perkenalan. Ini teksnya di sini kita buat, masukkan nama Anda di sini, ya. Oke, kemudian komen 1, perkenalan, ya. Label 1, captionnya tadi dibilangnya kosongkan, ya. Boleh tidak diganggu yang lain, Bu? Diedit boleh. Nah, kita buat ini biar kelihatan, oh ini ada label 1 gitu ya. Jadi kita kasih ini apa, border style, ya. Silakan kamu edit sendiri untuk font, ya, jenis font, warna. Silakan kamu editing sendiri, ya. Sehingga nanti akan kelihatan hasilnya, ya. Oke, ya. Nah, kemudian di sini komen, ya, perkenalan, ya, sama satu lagi komen yang kedua itu untuk keluar, ya. Komennya 1 dulu deh, komen 2 nanti, ya. Kemudian di komen 1 kita akan ketik ini, dim nama string. Kenapa string? Bahwa kalau di pemrograman string itu adalah huruf, ya, huruf string itu, bahwa nama itu isinya harus huruf, ya. Kemudian nama sama dengan text1.text, ya. Kemudian label 1.caption sama dengan selamat datang dan nama, ya. Sekarang kita coba di sini share, sini, ya, ini komen 2-nya dihapus dulu, komen 2-nya dihapus dulu, ya. Kita double klik di perkenalan sini, ya, di perkenalan, kemudian kita ikuti tadi, ya, bahwa di sini, nah, dim ini maksudnya bahwa di sini ada dimension dim, ya, dim, aduh, kok dia ke ini ya, dim nama string, bisa klik di sini, ya.
Kemudian nama ini adalah isi dari teks 1. Nah, kalau kamu benar ngetiknya dia akan tampil pilihan ya. Kalau kamu benar ngetiknya dia akan tampil pilihan. Nama adalah teks 1.text. Kemudian akan tampil juga label 1.caption sama dengan dalam tanda petik ya, akan tampil keterangan selamat datang ya. Selamat datang. Kemudian kita buat ini dan nama. Ya. Ini udah selesai. Ya. Ya, pada saat running program, ya, masukkan namanya di sini. Tadi saya bilang text box itu bisa ganti namanya. Misalnya Daniel. Sehingga pada saat klik komen akan tampil sini selamat datang Daniel sesuai dengan yang kode program kita buat. Bu, maaf Bu.